Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Madam Mufiratul Ulia dengan NIM 2442011110013. Saya dari program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi. Di video ini saya akan menyampaikan ulang materi yang telah disampaikan oleh Dr. Oski Leandri, Magister Kesehatan, dengan judul materi Anatomi Sistem Integumentum, Mata dan THT. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada mata. Mata terdiri dari bagian-bagian penting seperti kornea dan lensa untuk memfokuskan cahaya. Lalu ada pupil dan iris untuk mengatur cahaya yang masuk, retina untuk tempat gambar dibentuk, dan juga yang terakhir ada syaraf mata yang untuk mengirim sinyal ke otak. Selain itu, mata juga berfungsi untuk melihat, untuk membantu fokus, untuk menangkap warna dan bentuk, dan untuk mengatur cahaya yang masuk. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang telah diciptakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti itu adalah yang terbaik buat kita. Selanjutnya, materi telinga itu terdiri dari bagian-bagian penting. Seperti yang pertama ada telinga luar. Telinga luar itu ada daun telinga atau auricula atau vena yang untuk menangkap gelombang suara dari luar. Lalu ada saluran telinga atau canalis auditorius externus. Lalu yang kedua ada telinga tengah, itu ada gendang telinga atau membran Tiffany yang bergetar saat terkena suara. Lalu ada tulang pendengaran yang isinya ada malleus atau martil, incus atau landasan, stapes sanggurdi, dan ada tuba Eschaucius yang untuk menghubungkan telinga ke tenggorokan dan menyamakan tekanan udara. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada telinga dalam. Itu isinya ada koklea atau bagian seperti siput yang berfungsi untuk mendengar suara, ada kanal setengah lingkaran atau semiskular yang menjaga keseimbangan tubuh, dan yang terakhir ada syaraf pendengaran atau nervus auditorius untuk membawa sinyal suara ke otak. Selain itu, telinga berfungsi untuk mendengar suara, menyalurkan getaran, menjaga keseimbangan tubuh, dan juga untuk menyesuaikan tekanan udara. Jadi, fungsi dari telinga ini adalah untuk mendengar suara saat kita berinteraksi dengan orang atau saat berbicara dengan orang, jadi kita menangkap suaranya. Dan materi yang terakhir ada kulit. Kulit ini terdiri dari bagian-bagian penting seperti pada yang pertama itu ada epidermis atau lapisan luar. Epidermis terdiri dari lapisan paling atas, tipis dan tidak ada pembuluh darah. Terdiri dari sel-sel mati yang terus mengelupas, mengandung melanin, pigmen yang memberi warna kulit, dan melindungi dari kuman dan sinar UV. Lalu yang kedua itu terdiri dari dermis atau lapisan tengah. Dermis ini terdiri dari pembuluh darah, terdiri dari saraf dan ujung saraf untuk rasa sakit, sentuhan dan suhu, terdiri dari kelenjar keringat atau untuk mengatur suhu tubuh, terdiri dari kelenjar minyak atau sebaceae yang untuk melembabkan kulit, dan yang terakhir terdiri dari folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut. Dan yang terakhir ada hipodermis atau lapisan lemak atau subkutis yang terdiri dari lapisan terdalam atau yang berisi jaringan lemak yang berfungsi untuk menyimpan energi, menyerap benturan, dan menjaga suhu tubuh. Jadi, kulit adalah struktur terluar dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung utama terhadap lingkungan luar. Baik, saya ingin memberikan kesimpulan dari saya. Kulit, mata, dan telinga adalah organ penting untuk melindungi tubuh, menerima rangsang, dan membantu interaksi dengan lingkungan. Kulit juga melindungi dari kuman dan membantu mengatur suhu tubuh. Mata memungkinkan kita untuk melihat dan mengenali bentuk, warna, serta cahaya. Sedangkan telinga membantu kita untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Menjaga kebersihan dan kesehatan ketiga organ ini sangat penting agar fungsinya tetap optimal, dan pemahaman anatomi ini
dan fungsinya juga membantu kita untuk mendeteksi masalah sejak dini. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.